Nah, kita tahu lah yang paling sering terjadi di Bali kalau tusuk sate kasih pelinggih dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang ya, pakai gimana nih? Megatron. Megatron. Kita tidak memang keluarga yang tidak harmonis, suka bertengkar, suka begini, suka menyalahkan orang lain, bisnisnya tidak benar. Ya udah, pondasi 1-2-nya nggak ada gunanya. Karangnya sebagus apapun dihuni oleh orang yang tidak bagus ya nggak bagus. Om Swastiastu, Pak Putu, Pak Dokter, Om Swastiastu, Punapi Gatra niki. Aduh, semua sudah kembali hadir kita bersama untuk diskusi santai. Yang oke, kita bisa ngobrol kemana-mana, tentu saja tidak memvonis benar atau salah. Kita santai-santai, kita diskusi santai. Pokoknya tetap di Mitosgen. Jangan sampai lupa ya itu. Mitosgen. Oke, jadi begini Pak Putu, ya saya ada satu topik nih, seru nih, kayaknya seru deh gitu. Terutama sepertinya apakah masih worth it untuk dibicarakan sekarang karena cuaca sudah berubah nih. Sudah mulai agak dingin, ada hujan. Jadi topiknya begini, Pak Dokter. Ada situasi yang atau kepercayaan yang diyakini di masyarakat terkait dengan karang panas. Karang panas. Panas ini kan bukan berarti panas secara real bahwa sekarang situasi sudah hujan udah nggak panas lagi, bukan itu ya. Tapi keyakinan masyarakat karang panas adalah hunian yang mungkin berpotensi untuk hal-hal negatif, entah itu suasana yang tidak harmonis di karang tersebut, kemudian banyak hal yang terjadi sakit yang mendadak, kemudian hal-hal sejenis lah, hal-hal negatif begitu. Nah, kira-kira bagaimana pendapatnya? Tapi sebelum berpendapat, seringkali juga ada selentingan zaman jani karang panas tuh ada LPD teke. Kalau sudah banyak utang, kemudian tanggal tua gitu. Ada istilahnya. Itu ada penamaan baru untuk karang panas model gitu. Namanya karang kredit. Karang kredit tuh panas sakit kepala. Orang baru beli karang sudah ngeredit, kan panas ya? Panas. Oke, ya intermezzo aja ya, jelas yang dimaksud dengan karang panas yang akan kita diskusikan adalah tingkat hunian atau tempat hunian yang mempunyai vibrasi negatif. Kira-kira dari Pak Dokter dulu deh, menurut Pak Dokter atau situasi yang terjadi seperti apa terkait dengan karang panas, Pak Dokter, silakan. Lagi-lagi kemudian kita harus bicara tentang ajaran rumah semesta. Tentang kecerdasan, energi, materi. 3 hal ini harus harmonis. Sehingga kalau kita ingin mencari sesuatu yang sifatnya material, kita harus cek juga energinya. Misalnya kita punya rumah, makanya ada upacara-upacara yang berkenaan dengan bagaimana energi-energi rumah itu menjadi bagus. Sehingga muncullah upacara mencaru, mereresi, membekaon dan sebagainya lah. Intinya supaya energi-energi buruk menjadi hilang gitu. Nah, dalam segala hal kemudian orang Bali itu dalam dharma kahuripan maupun dharma kepatian namanya. Dharma kahuripan itu hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan. Dharma kepatian hal-hal yang berkenaan dengan kematian. Itu semua diproses sedemikian rupa menjadi hal-hal yang suci. Kalau orang mati ada upacara namanya atiwa-tiwa, mencari yang terang. Kalau begitu dia lahir juga dilakukan upacara pembersihan. Jadi semua hal berkenaan dengan pembersihan. Semua hal berkenaan dengan pemilihan benda-benda, materi-materi, lingkungan-lingkungan yang bersih. Nah, termasuk dalam hal ketika kita memilih tempat yang akan dipakai membangun rumah, membangun tempat suci. Itu macam-macam tuh. Makanya orang-orang dulu tuh katanya kalau membangun tempat suci, Pak Putu, orang-orang canggih zaman dulu tuh, dia ambil tanahnya, dia cium baunya. Kalau baunya itu layak dipakai tempat suci, baru dibuat. Sehingga orang-orang dulu nggak sembarangan bikin asal tempat kosong cocok bagi tempat suci, nggak bisa. Sehingga dia mencoba menjaga jarak, disebut kemudian areal suci itu. Ya, sehingga apa?
di sekitar tempat-tempat suci itu kemudian menjadi sesanan, ada teteganan. Sesanan artinya tempat-tempat yang tidak boleh ada pembangunan. Sehingga ada jarak apa nimpung, apa neleng. Artinya apa? Supaya energi buruk perumahan-perumahan itu tidak mengganggu kesucian itu. Tapi begitu ada rumah-rumah yang dibangun di dekat parahyangan itu, ternyata benar. Secara pola diamati oleh orang-orang dulu menjadi salah satu karang yang disebut karang panas, karang gerah, yaitu apa? Tanah atau tanah bangunan perumahan yang berada di hulu, di daerah hulu dari parahyangan itu. Itu dicatat sama mereka orang-orang pintar dulu. Oh, kalau orang membangun rumah di sini, sekian tahun kemudian terjadi seperti ini. Akhirnya dicatatlah pola-polanya, sehingga ada muncul istilah karang karubuhan. Karang karubuhan itu kalau di Feng Shui mungkin tusuk sate itu. Tanah yang tusuk sate. Tepat berada di sebuah jalan. Kemudian ada karang sandang lawe. Karang di mana dia berada di dua arah juga. Sebuah arah apa ada? Pintu keluarnya itu berhadapan dengan pertigaan, perempatan, persimpangan jalan. Kemudian ada karang teludunginyah. Teludunginyah itu apa? Mungkin ada sungai yang berbelok. Kemudian dia bikin rumah di sini. Nah, sama halnya terkait dengan jalan, tapi ini sungai gitu. Sungai. Ada lagi rumah yang disebut karang yang disebut karang Buta Kebande. Dia berada di wilayah di mana diapit oleh apa? Lorong atau jalan atau gang gitu. Benar-benar dia. Nah, itu mungkin ada hubungannya dengan psikologis sebenarnya, Pak. Kalau di sekitarnya itu ini atau dilingkari oleh jalan, itu Sulanyapi namanya. Karang Sulanyapi dilingkari oleh jalan, itu kan bingung kita. Mau taruh tempat apa? Pintu masuknya di mana gitu kan bingung. Sehingga artinya apa? Kita merasa terancam oleh berbagai arah. Itu berbahayanya rumah seperti itu. Rumah yang karang karubuhan itu, tusuk sate itu di depan ini, itu kan juga membuat was-was itu. Nanti kalau ada mobil atau apa gitu. Ya kalau sekarang Pak Putu bilang dari segi ekonomi itu bagus. Sekarang pasang itu Megatron itu dapat penghasilan banyak itu. Jadi kalau dulu kan orang pasang Tugun gitu. Justru dicari ya. Bagus itu. Nah, itu ada banyak kemudian. Sekarang kalau ada rumah, ada sungai di situ. Oh, bikin aja kafe-kafe di situ kan. Nah, tapi ya pada akhirnya kita kembali ke ajaran Kandepat. Bahwa ketika kita berada di sebuah lingkungan yang pekarangan-pekarangan yang tidak harmonis, membuat di pikiran kita mudah cemas dengan pelemahan itu sebenarnya membuat pikiran kita nggak bisa tidur dengan nyenyak, atau malah kepikiran ini itu. Nah, itu yang menyebabkan mungkin ini disebut karang-karang yang tidak bagus. Apalagi tanah yang kemudian kalau kita cium baunya bau bangkai. Sudah hitam tanahnya, bau bangkai. Nah, mungkin contoh tanah rawa-rawa lah. Sehingga yang sekarang apa yang ditakutkan kalau tanah-tanah seperti itu? Seperti tanah rawa-rawa itu kan likuifaksi itu, likuifaksi. Dimungkinkan karena cairan banyak di bawah kan gitu. Itu contoh-contoh pola-pola yang ditangkap oleh orang-orang dulu yang kemudian dicatat. Salah satunya dalam lontar yang disebut Asta Kosala Kosali, Asta Bumi dan seterusnya. Itu kalau Asta Kosala Kosali dengan ukuran-ukuran hasta gitu tuh. Tapak ngandang gitu. Itu mungkin berkenaan dengan ilmu modern sekarang yang dikenal di dunia kedokteran sebagai ilmu ergonomis. Jadi ada tempat-tempat yang harus ukurannya ergonomis supaya tidak ini. Sama dengan kita bikin kitchen set lah. Kitchen set itu kan harus diukur. Nggak boleh terlalu tinggi, cahayanya di sini. Nah, hal yang sama terjadi seperti itu. Kalau di Cina di Feng Shui ya Pak ya. Feng Shui ya. Nah, kalau Pak Putu kan dulu kuliah di teknik sipil, sehingga sangat-sangat tahu lah. Jadi balian. Mungkin masih ada sedikit ingat-ingatan bahwa pola-pola jadi itu. Jadi balian ya Pak Putu, biar bisa kita promosikan sekarang. Ya. herbal. Kira-kira terkait dengan teknik sipil lah sedikit. Mungkin ada hal-hal yang tersampaikan.
Saya tidak begitu mendalami hal-hal tentang karang panas dan sebagainya. Cuma kalau kita peka, hati kita peka, saya nggak tahu. Setiap kita berkunjung ke rumah orang, kita merasa bahwa kok rumah ini nggak nyaman ya? Yeah. Saya nggak tahu apakah orang merasakan hal yang sama. Saya misalnya berkunjung ke rumah si A, kok ada yang nggak beres ya rasanya, kurang, koknya gelisah kita di sana. Terus ada kita berkunjung ke rumah orang lain, kok rumah ini angkuh ya gitu. Ada berkunjung ke rumah yang lain lagi, adem ya, enak gitu, pokoknya dia ngobrol. Damai. Ada ke rumah orang lagi, seperti tidak nyaman kita, gitu. Panas. Nah, karang ini panas gitu kan. Itu rasa yang muncul. Itu rasa yang muncul. Saya merasa seperti itu. Oh, kok begini ya gitu. Begini gitu. Dan saya amati setiap itu terjadi gitu. Oh, terus ada yang saya masuk ke sebuah perumahan itu kok serem ya gitu. Nah, angker gitu. Dan di situ saya tahu. Nah, yang terakhir ini saya akhirnya pelan-pelan ketemu jawabannya gitu. Ketemu jawabannya karena ketemu yang rumah yang angker ini. Angker, bukan karang panas tapi karang angker gitu. Karang tenget. Karang tenget. Ternyata ini benar sama ndak fenomena ini, karang tenget itu ternyata jarang dihuni oleh pemiliknya. Jadi tenget dia, jarang ada di situ. Jarang, ternyata nggak ada manusianya gitu loh. Mungkin sudah beralih gitu. Ternyata dia banyak dikosongkan rumah itu. Nah, dari situ saya melihat sudut pandang lain, Pak Dokter. Sudut pandang lain dari teori-teori Astakosali, teori tentang keharmonisan tanah, energi dan sebagainya. Saya melihat, oh, ternyata rumah itu menjadi bagus ketika yang ada di dalamnya itu energinya bagus. Siang penghuninya. Itu si penghuninya. Karena saya ada pernah yang dulu saya merasa rumah itu sangat angker dan serem. Penghuninya ganti. Kok enak sekali ya main ke rumah itu gitu. Makanya di balik semua jenis karang panas maupun tidak, karang yang bagus maupun tidak, ternyata ada energi yang lebih besar, yaitu siapa yang ada di dalamnya. Ada energi yang lebih besar, siapa yang ada di dalamnya. Ketika orangnya punya energi bagus, semua energi-energi yang ada di bawahnya itu bersih. Bersih maksudnya dalam artian tidak lagi ada energi buruk. Ternyata yang datang memiliki energi yang lebih bagus, bisa menetralkan semuanya. Karena saya merasa, loh kok enak ya sekarang di rumah ini ketika ganti penghuninya. Tanahnya sama, bangunannya sama, tinggal dibersihkan saja. Bentuknya sama gitu. Saya merasa, oh, ada sudut lain. Seperti kan Pak Dokter tadi bilang, orang zaman dulu bauin tanahnya. Saya malah melihat lebih dalam lagi. Saya merasa pura-pura yang energinya bagus, bukan masalah karangnya saja yang bagus, tapi pernah ditempati oleh pendeta suci. Itu malah lebih bagus. Oh, pernah dulu ide ini bertapa di sini, makanya jadiin tempat suci. Itu saya merasa itu energinya. Ternyata energinya orang Sulinggih atau pendeta suci zaman lama membuat energi tanah itu menjadi kuat. Karena pernah terjadi moksa atau pernah energinya sangat kuat karena banyak doa di sana. Gitu. Makanya banyak kan beberapa pura Sadkayangan itu kan di Bali energinya bagus sekali kan di mana? Di Uluwatu gitu. Bekas siapa di sana? Yang Nirarto. Itu kan bukan hanya tanahnya yang bagus, tapi pernah dihuni oleh orang yang hebat gitu loh, yang punya energi yang begitu luar biasa. Nah, jadinya saya berpikir ininya yang perlu dijaga. Nah, kalau saya merasa bahwa rumah itu adalah di mana tempat yang ingin kita pulang. Rumah itu adalah
tempat di mana kita ingin pulang. Ya, berlindung. Tempat berlindung. Ya. Kalau kita di mana itu? Ya. Keluarga yang harmonis jawabannya. Ya. Keluarga yang harmonis. Ketika kita tidak ingin pulang, Ya. yaitu bukan rumah. Ya. Walaupun bangunan, Ya. sebuah bangunan belum dianggap rumah karena ada keinginan tidak ingin pulang. Ya. Nah, tempat berlindung yang paling bagus menurut saya itu adalah keluarga. Ada lagi ditambah yang bahagia. Ya. Nah, itu yang disebut dengan rumah. Nah, disitulah karang itu menjadi indah dan menyenangkan. Jadinya bukan hanya sekedar bangunan. Kalau masih berhitung tentang fisik, arahnya harus ke sini, itu masih di tataran fisik yang diajaran di rumah semesta. Ya, belum di tingkat energi maupun di tingkat kecerdasan. Kalau di tingkat energi masih kita berpikir tentang arah angin, matahari gitu kan. Orang bilang kalau saya senang sih secara energi bahwa tanah itu menghadap ke timur. Karena lebih tis. Matahari yang datang dari timur lebih enak kita menghadap rumah yang menghadap ke timur. Kalau daripada rumah menghadap ke barat, pasti panasnya luar biasa. Gitu. Jarak misalnya kamar mandi sama dapur memang sengaja kalau saya dari arsitek saya agak jauhkan. Gitu kan? Karena energi pembuangan sama energi pemasukan itu harus agak jauh jaraknya. Jangan sampai kasarnya ya secara mindset baru masuk langsung keluar gitu dekatnya. Secara mindset jangan sampai, lebih baik masuk dulu tahan lama baru keluar sehingga berbunga. Ya masalah itu feng shui, baru kita bicara tentang energi. Gitu kan, energi. Jangan sampai pintu masuk langsung ke pintu gerbang gitu kan, pintu masuk kamar langsung seperti energinya kita akan kelolosan keluar terus gitu. Masih itu tataran energi. Fisik energi, tapi tataran tertinggi adalah kecerdasan kita sebagai manusia. Menurut saya, kecerdasan. Disitulah cinta kasih kita, energi manusianya sendiri. Kamu membawa energi apa? Kamu membawa kecerdasan apa ke rumah itu? Tuh. Kalau kamu membawa keharmonisan, apapun bentuknya itu harmonis sudah. Tapi kalau kamu membawa kegelisahan, ya udah panas dah tanah itu gitu. Makanya beda penghuni rumah yang sama hasilnya berbeda. Seperti itu. Itu yang saya ngelihat. Jadinya kita melihat secara fisiknya bagus, boleh. Kalau bisa benar semua. Dari bahan bakunya, dari energinya, terus kemudian kecerdasannya. Jangan sampai ini bagus terakhir. Kita tidak memang keluarga yang tidak harmonis, suka bertengkar, suka begini, suka menyalahkan orang lain, bisnisnya tidak benar. Ya udah, pondasi 1-2-nya nggak ada gunanya. Karangnya sebagus apapun dihuni oleh orang yang tidak bagus ya nggak bagus. Seperti itu, Pak Dokter. Iya betul. Jadi ada faktor energinya, kemudian faktor kecerdasannya yang jauh lebih penting. Balik lagi ke tingkat fisik, bagaimana realita. Anggaplah seseorang yang ingin membeli tanah lah. Kebetulan budgetnya sesuai, ingin bangun rumah, tapi karangnya tanda kutip mempunyai ciri-ciri panas. Ya mungkin saya ada beberapa baca literasi, salah satunya ada Lontar Bama Kertih, di mana di sana diciri-cirikan beberapa ciri karang panas adalah ya tadi bahwa ada bau busuk, kemudian tanahnya berwarna gelap ataupun hitam. Kemudian ciri-ciri lainnya adalah tiba-tiba atau tanpa sengaja tumbuh pohon kelapa yang bercabang, ataupun ada pisang yang bercabang, seperti itu. Jadi banyak hal terkait dengan karang panas yang tersebutkan di sana. Tentu saja, ya seperti kita ketahui bahwa budaya itu hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Tentu saja itu juga berdasarkan pencatatan pola-pola yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi saya yakin ada juga hal yang perlu kita pertimbangkan, adopsi. Kemudian kita juga di sana juga selain menyebutkan tentang bagaimana ciri-ciri, juga ada solusinya. Salah satunya ya kita tahulah yang paling sering terjadi di Bali, kalau tusuk sate kasih pelingge dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang pakai Megatron. Loh, kalau di Kalimantan tanahnya hitam, panas, itu batu bara. Betul. Sekarang malah orangnya kaya raya semua. Kan jadi tambang. Di situ semua kan hitam tanahnya, Pak. Ternyata
batu bara. Tambang batu bara, semua rata di situ. Makanya banyak tumbuhan yang tidak bisa hidup, kering apa segala macam. Batu bara. Setuju. Ya makanya mungkin beda daerah, beda ininya. Beda apa namanya? Bisa budaya dan kebutuhan ya, jadinya kebutuhannya. Kalau di sini mungkin tanahnya hitam ya tidak bagus atau tidak bercocok tanam nggak bagus. Betul. Nah, di Bali mungkin beda-beda. Prinsip-prinsipnya adalah bagaimana kita menyediakan bahan baku yang bagus sehingga kecerdasan itu kerjanya lebih mudah. Gitu. Intinya begitu. Tapi ketika misalnya bahan bakunya nggak bagus, maka kecerdasan pula lah yang menghasilkan solusinya. Nah, contohnya di Bali. Kayak Surya bilang tadi itu, kalau misalnya budgetnya sesuai tapi tanahnya yang tersedia hanya itu gitu, apa yang terjadi? Ada solusi. Makanya kita mulai dengan upacara ngeruak, kemudian kita membangun, kita melaspas dan sebagainya, menghilangkan energi-energi buruk. Nah, tapi itu hanya proses. Pada akhirnya proses yang dilakukan sekali itu akan bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Oleh karena apa? Energi dari kecerdasan itu sendiri. Kecerdasan sang penghuninya. Karena kita ingat, setiap materi adalah ruang kosong yang di dalamnya bisa terisi oleh vibrasi-vibrasi energi dan kecerdasan orang-orang yang tinggal di situ. Sehingga tembok rumah, tanah, air, sumur, udara di situ bisa terpengaruh oleh kecerdasan para penghuninya. Nah, kecerdasannya menjadi apa? Apa menjadi reaksi-reaksi ego yang marah-marah seputar itu. Jadi dia menangkap itu. Nah, vibrasi-vibrasi energi yang buruk oleh penghuninya di sana yang tidak harmonis antara pawongan itu bisa menarik roh-roh yang prana maya kosa atau mano maya kosa. Roh kan membawa itu kan, setelah meninggalkan tubuh atau mana maya kosa, kan dia suka di bumi, gentayangan misalnya. Maka dia akan mencari frekuensi energinya yang sesuai dengan pranamaya kosa. Wah, itu rumah itu penuh pertengkaran. Enak nih kayaknya di sini gitu, cocok energinya gitu. Aku bisa bantu nih balas-balasan gitu. Misalnya begitu. Dan efeknya apa? Tambah hancurlah dia, tidak harmonis dengan wilayah parahyangan atau wilayah dimensi-dimensi lain. Tambah hancur di situ. Cocok seperti yang dibilang Pak Putu. Bahwa penghuninya kalau banyak begini, banyak begitu bertengkar, emosi, ketemunya di situ. Atau mungkin dari sisi perspektif collective belief, Pak Dokter. Di mana sesuatu itu saking diyakininya di masyarakat, sehingga ketika ada orang berani kembali ini kan situasinya bahwa boleh memilih atau memang tidak ada pilihan kan gitu Anggaplah ketika dia punya pilihan lain tapi dia memaksakan untuk di sana, seakan-akan tanda kutip menantang dari apa yang sudah tersampaikan. Itu mungkin nggak itu terjadi juga pembalikan, dan itu terjadi karena misalnya orang yang lewat, adi wanen ya dunia gitu. Sengkene sengketo itu mungkin nggak itu juga justru menjadi satu doa tertentu, doa negatif, apakah itu sebutnya energi atau vibrasi untuk situasi yang tidak nyaman akan terjadi di karang itu. Gimana Pak Dokter? Bisa jadi. Karena beberapa orang di Kuta nih Pak Putu, ada beberapa tempat yang ditakutin oleh orang-orang Bali untuk tinggal di dekat-dekat sana karena itu kuburan. Tapi banyak kemudian orang pendatang datang karena kesulitan cari tempat. Tinggallah di tempat-tempat itu. Oh, malah rame sekarang dekat kuburan. Kuburannya malah rame, ada jual gini, jual itu, sukses mereka. Tetapi akhirnya apa? Kembali kepada kecerdasan itu. Bagaimana kecerdasan orang yang menghuni belakangan itu memperlakukan tempat itu sebelumnya. Yang sudah ada duluan di sana yang dianggap kotor itu. Nah, anggaplah misalnya seperti Pak Putu bilang, tanahnya hitam, tidak bagus untuk ini. Ternyata menghasilkan sesuatu yang bagus. Malah ramai orang-orang di situ. Seperti itu. Nah, seandainya deh, mungkin karena ketidaktahuan, jadi tidak ada proses memilih karang ini yang cocok, yang bagus. Nah, bagi orang-orang yang sudah terlanjur tinggal di karang yang tercirikan panas gitu, apa nih? Ada tips mungkin atau apa yang harus dilakukan? Sepertinya bukan kebetulan. Bahwa itu disebut karang panas, sehingga kan berefek buruk. Panas itu kan menimbulkan perpecahan, pembelahan. Kalau dingin kan menyatukan. Nah, yang kita tahu gelap hilang oleh terang.
panas hilang oleh sejuk. Nah, jadi kembali kesejukan pikiran orang-orang di dalamnya lah yang akan bisa merubah keadaan seperti yang disampaikan Pak Putu tadi. Betul. Ya, jadi tapi mampu enggak? Gitu. Ya betul. Jadinya kolektif belief itu yang tadi Pak Surya ngomong, kalau kita belum siap melawan, lebih baik ikutin. Misalnya kita masih percaya sama mitos-mitos itu atau ajaran-ajaran itu, kalau kita belum siap di hati kita, nak seken bisa gitu. Ragu-ragu, ikutin menurut saya daripada kita akan pikirannya kepecah malah ke sana, terganggu kita. Misalnya, oh kamu nih makanya nasib kamu buruk, tanahnya nusuk sate misalnya, masih terbawa itu, kita tidak bisa mengontrol energi kolektif belief itu, kolektif masyarakat di setempat. Kita akan terganggu terus dan malah mengganggu kehidupan kita secara konsisten setiap hari, setiap detik, setiap menit, dan itu nggak bagus menurut saya. Tapi kalau Anda punya pandangan yang lebih luas, ya saya bisa merubah perspektif kolektif belief itu atau tidak terganggu sama kolektif belief itu, no problem. Berarti kita sudah berada di tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Karena kita tidak terganggu oleh kolektif belief itu, atau malah kita bisa merubah persepsi. Seperti tadi orang yang baru datang malah merubah persepsi. Oh iya nongos gitu kok malah luwung. Akhirnya masyarakat setempat kolektif beliefnya berubah. Malah satu orang merubah kolektif belief orang lainnya. Itu artinya apa? Tingkat kecerdasan atau tingkat energinya orang ini mampu merubah, dan akhirnya orang berbondong-bondong ikut beli tanah di sekitar kuburan karena ternyata rame. Nah, itu menurut saya kalau kita belum siap, hati-hati dengan kolektif belief. Belum siap berarti lebih baik atau kita belum siap, ikutin aturan lokal yang ada. Tapi kalau kita sudah siap, memiliki pandangan yang lebih luas, seperti hati kita lebih berani untuk menerima gitu, karena kita punya cara berpikir yang ya lebih wise lah, bisa kita, menurut saya tidak ada masalah kita melawan arus itu. Itu menurut saya. Dan ini yang paling itu kan kalau kuburan kan seram-seram tuh. Ini yang paling nyata nih Pak Putu di Desa Kuta, termasuk di wilayah Bukit. Dulu itu kan airnya susah. Kalau air susah kan sudah dibilang ini nggak bagus tempat ini kan. Ternyata apa? Dulu orang ada nggak mau ambil tanah ini? Malah dikasih, dijual, nggak ada yang mau. di Kuta, di Kuta, tanah pinggir pantai itu Pak Putu. Nggak banyak orang mau ngelola. Untuk apa? Airnya susah. Lama-lama sekarang begitu orang yang cerdas datang ke pantai wilayah itu, memberi tanah pinggir pantai dan sukses. Banyak orang menyesal menjual tanah pinggir pantai. Sama kayak di Bukit, siapa yang mau beli tanah di Bukit? Dikasih minta aja orang nggak mau. Sekarang berebut harga mahal pun orang beli. Beverly Hills-nya. Itu air susah, tanah kapur, susah membangun, apa segala macam semua susah. Tapi sekarang harganya nggak karuan, ya kan? Itu ketika ada yang mempelopori dan tujuannya bagus atau cara berpikirnya lebih dari orang lain, energinya itu langsung berubah. Energinya langsung berubah. Makanya ajaran rumah semesta kan fisik, energi, kecerdasan. Yang paling tinggi itu kecerdasan bisa merubah energinya sekitar. Makanya kita kelola dulu siapa yang ada di situ. Lebih baik kitanya dulu. Kayak Dubai itu Pak dia. Dubai. Dia bisa mengolah tanah gurun. Bahkan ada salju. Tanda kutip ya buatan. Itu hebat. Nah, kembali ujung-ujungnya apa? The mitos tentang karang panas ini mengajak kita bukan untuk meninggalkan hal-hal seperti itu, tapi untuk mengajak kita memikirkan solusi, kemudian menggunakan kecerdasan kita bagaimana mengolah tanah yang modalitasnya nggak bagus menjadi bagus, atau jangan sampai tanahnya bagus malah menjadi rusak. Betul. Menjadi karang panas gara-gara pikiran kita. Tapi di balik itu kan ajaran leluhur Bali kita tentang Asta Kosala Kesali, itu jauh lebih bagus sebenarnya dengan yang baru modern sekarang, bentuk rumah yang baru. Saya akui kita tidak ngomong tentang orangnya, tentang rumahnya Pak Dokter. Tentang rumahnya. Kenapa? Itu lebih luas. Sirkulasi udara lebih bagus, bisa bernapas rumahnya lebih bagus. Terus kemudian pergerakan manusianya itu lebih bagus. Secara fisik kita bergerak,
Seandainya ada aktivitas benar dari kamar juga. ke dapur, dapur ke toilet, ke merajan atau ke sanggah itu berbagus. Terus arahnya itu sudah pas, jadinya arah angin apa kan disesuaikan semua. Luas sekarang, saya melihat sangat bagus. Cuma masalahnya sekarang di Bali, gimana cari tanah yang ukuran sebesar di kampung? Itu jadi problem. Jauh lebih bagus, tapi kan sekarang harga tanah mahal di kota. Kita beli satu are aja bisa 500 juta, 1 miliar per are, per 100 meter. Ya tidak mungkin kita lagi bikin. Makanya balik lagi saya berpikir, selain itu bisa saja tanah yang luasnya satu are ini memang bisa, Pak Dokter, tidak lebih bagus daripada rumah yang di kampung. Astagfirullahaladzim, salah kan, aturannya banyak salah. Gampang sakit, ada peluang ya kan. Betul. Terus rumahnya kita dekat energi buruk, sampah-sampah misalnya, itu banyak nyamuk, banyak apa gitu kan, bisa aja juga. Kalau memang dari sisi itu Buddha tidak memungkinkan kita sering sakit dan masih kita tetap mempertahankan rumah itu, jangan sampai ada problem. Sama kayak teman saya kerja di salah satu bank ini. Dan banknya itu tugasnya itu di dalam rumah sakit. Apa kan ada wakil bank yang ada di dalam rumah sakit di Sanglah kan, ada bank itu. Dia cerita sama saya, kok saya gampang sakit, sekarang kamu tugas di mana? Saya bilang di Sanglah gitu. Kamu merasa terganggu nggak dengan orang-orang sakit? Iya, kalau bisa minta pindah. Bilang kalau nggak dikasih pindah ya berhenti aja. Energinya sekitar mungkin mempengaruhi dia, gitu loh. Kan sirkulasi banyak orang sakit, banyak apa. Jadinya jangan juga dipaksakan ketika kita rumahnya sangat sempit, terus kemudian sirkulasi bermasalah, lingkungan bermasalah, kita paksakan juga di situ dengan pikiran saya akan baik gitu. Tidak bagus juga, gitu. Tidak bagus juga. Jadinya sudah benar itu rumahnya bermasalah, ya udahlah kalau bisa ditinggalin aja. Cari rumah yang ya mungkin di dalam kota dapatnya rumahnya 60 meter, geserlah sedikit ke daerah Tabanan. Dan pasar kan mahal, ke Tabanan lebih murah dikit sehingga dapat lebih luas, polusinya tidak terlalu, terus sirkulasi dengan alamnya lebih bagus. Why not? Itu. Sudut itu juga perlu kita perhatikan. Menurut saya sih Pak Dokter. Benar nggak Pak Dokter ya? Ya, jadi intinya adalah pemahaman tentang karang panas ini adalah sesuatu yang tidak harus kita takuti. Tapi selalu tetua kita membuat sesuatu pasti punya tujuannya. Yang tentunya tujuannya baik. Betul. Jadi semasa memungkinkan bahwa kita ikuti aturan-aturan itu, dan seandainya pun sudah terlanjur, itu selalu ada cara-cara dan solusi untuk bagaimana kembali menetralkan itu. Terutama dari bagaimana memanfaatkan karang tanda kutip yang disebut panas itu menjadi suatu yang lebih menyejukkan. Kalau saya, menurut saya ciri-ciri dasar karang panas itu, ciri-ciri dasarnya kita tidak nyaman ada di situ. Pokoknya itu satu. Jangan pikirin yang lain. Jangan berpikir arah ini nomor satu. Pokoknya ada perasaan nggak enak terus tinggal di rumah itu. Misalnya kita sudah berusaha melakukan yang baik dengan pikiran yang baik, tidak nyaman. Ya mungkin saja memang lingkungannya tidak mendukung. Gimana kita bisa tinggal di rumah itu kalau di samping kita adalah tempat pembuangan sampah misalnya. Tiap hari terganggu. Gimana kita bisa tinggal misalnya di rumah itu tetangga kita cerewet semua itu loh. Yang membuli kita setiap hari. Bukan tetangga yang panas, anggap aja karang itu panas. Kita harus solusinya itu kita bisa merubah kolektif mind di sekitar, atau kita yang menghindar saja dari situ. Jangan sampai kita sakit gara-gara itu. Jadinya menurut Pak Dokter mungkin bisa ngulas tingkat kenyamanan kita tinggal di situ. Itu jadikan patokan. Karena gini, kita tidak tahu apa sih sebenarnya ciri-ciri karang panas. Masyarakat umum tidak tahu detail gimana sih karang panas, karena kan pro dan kontra. Numbak jalan jelek, ada yang bilang bagus. Ada yang tanah di lingkaran bagus, ada yang bilang enggak. Ada yang tanah ngantong bagus, ada yang bilang seret rezeki. Kitanya sendiri yang menentukan, hati kita yang bisa ngecek menurut saya. Gak nyaman saya di sini, kita cari tahu bisa menyelesaikan atau tidak. Oh ternyata berat ini, lebih baik dijual, cari di tempat lain.
Itu. Ada nggak faktor cocok-cocokan berarti di sana, Iya. Pak Dokter, terkait dengan karang ini, atau jodoh-jodohan deh, atau apa sebutannya yang menyatakan bahwa penghuni dan karang itu selaras atau tidak selaras, gimana? Kalau kita bicara tentang jodoh, sama dengan jodoh laki-laki dan perempuan, kan sebenarnya mereka tidak ada yang sama kan? Oh, aku jodoh sama kamu. Ya kan jodohnya beda-beda. Beda-beda. Tetapi yang membuat mereka akhirnya bisa bertahan lama itu apa? Kemampuan mereka beradaptasi dan berevolusi. Nah, jadi kalau kita berjodoh dengan tanah itu sebagai materialnya, mother atau ibunya atau wanitanya, yang datang ke sana penghuni itu sebagai yang mengisinya, prianya. Ya, maka di situ yang dipentingkan apa? Mampu tidak si penghuni beradaptasi. Betul. Di tahap awal bisa jodoh, tapi di tahap akhir bisa cerai. Tapi kalau dia mampu mempertahankan, ya jodoh terus. Gitu. Tapi ketika itu hubungan, tanda kutip, kalau itu di manusia selalu membuat penderitaan, ada saatnya untuk mungkin memutuskan untuk ya udah kalau karena udah tidak nyaman. Nyaman Jadinya kan. ada pilihan cerai itu bagus, ada pilihan bertahan itu bagus. Termasuk ke karang ini. Itu, ya itu saya bilang sama karang itu. Sama aja dengan misalnya, setelah keliling cari rumah kos, apartemen, ini apartemen paling bagus. Nah, waktu single, begitu punya pasangan, punya anak-anak, sudah nggak cukup lagi, sudah nggak nyaman lagi, pindah lagi. Itu kan kembali pada kebutuhan lagi. Kebutuhan manusia, mampu nggak dia merasa nyaman di situ. Waktu sendiri nyaman, setelah berkeluarga besar nggak nyaman gitu. Jadi mana yang salah? Nggak ada yang salah. Cuman butuh perpindahan ke zona nyaman yang baru. Gitu. Kita berpikir jangan hanya ngikutin mitos-mitos yang ada. Disinilah peranan kita, Pak Surya. Kita diskusi seperti ini, jangan sampai kita terkungkung sama mitos-mitos yang ada. Tetap kebijaksanaan kita berpikir, kebebasan kita berpikir untuk bisa melihat bahwa ini perspektif yang benar atau tidak. Gitu. Bijaksananya tetap mengupasnya apa yang ada. Belum tentu benar itu benar, belum tentu salah itu salah. Makanya selalu kita membuat acara-acara The Mitos itu menjadi polemik, tujuannya apa? Kita sama-sama berpikir, benar nggak? Sama-sama berpikir sehingga The Mitos ini lawannya nak muluk itu gitu. Menurut saya pribadi, Do mitos genci gitu kan, sehingga nak muluk itu dadi sing gitu. Itu yang harus kita buat, kita semua masyarakat Bali atau masyarakat pada umumnya itu ada kecerdasan untuk mau berpikir, sehingga kita, kita harus memiliki satu pandangan baru, sehingga kita tidak terkungkung oleh kasarnya atau mitos-mitos atau nak muluk itu di zaman dulu. Kita harus kupas ini sehingga kita bisa melihat, nak bener orang tua kita dulu seperti ini, tujuannya begini. Sehingga kita tahu, jangan sampai meluk itu, ini benar, ini salah, ini alasannya, dasarnya begini. Kita bisa membelokkan sedikit aturan-aturan ini seperti karena itu. harapannya sebenarnya supaya kita, kan ada dua mulai keto nih Pak Putu. Satu mulai keto yang memancing kita bertanya, sampai kemudian kita menemukan jawaban dan mengatakan apa? Mulai keto. Tapi di sini mulai keto yang berisi kesadaran. Di sini mulai keto yang hanya berisi pengikutan diri aja, ikut-ikutan. Nah, ini kata mulai keto itu memang memancing kita untuk berfilsafat sebenarnya. Wah, enggak kayak, artinya apa? Kalau serius cari sendiri. Cari karena temunya saya setuju omongannya Pak Dokter. Nak muluk itu zaman dulu itu Pak Surya. Bisa dia memang berkesadaran tinggi. Dia memahami, tapi dia mengatakan muluk itu. Karena dia tidak bisa menjelaskan ke orang lain, dan itu pun kalau dijelaskan ke orang lain belum tentu ngerti. Jadi nak muluk itu ada masih akhirnya alih pendidi jawaban nak muluk itu sulit menjelaskan. Seperti kita baca kitab susah kita menjelaskan karena kan itu. Nah, muluk itu ben besi ini yang harus kita waspadai. Muluk itu kalau sinawang apa itu? Benar nggak? Muluk itu kata gitu, nak kan muluk itu. Ini yang harus kita belajar untuk
memahami arti muluk itu. Muluk itu yang membeu. Yang membeu. Membeu ya bahasanya ya, Cocok muluk ya. itu yang membeu. Karena ada dua kata kunci yang kita kalau saya pribadi temui simpulkan dari pembicaraan tadi, bahwa karang panas yang menentukan adalah bagaimana penghuni yang mampu merasakan apakah dia nyaman di karang itu atau tidak, gitu kan. Dia sendiri yang mampu merasakan itu. Bahkan ketika itu tanda kutip ada beberapa ciri yang tidak bagus-bagus amat, tetapi ketika dalam keseharian dia merasa nyaman di sana, ada faktor yang kedua, yaitu bagaimana dia mampu menyelaraskan dirinya kepada situasi di karang tersebut. Atau ada hal lain yang mungkin harus tersampaikan, Pak Dokter. Nah, sama kan. Do the best. Cari bahan baku yang terbaik, karang terbaik dan sebagainya. Nanti kalau nggak ketemu juga, let nature do the rest. Nature itu apa? Kecerdasan. Kecerdasan di alam semesta raya, kecerdasan di alam semesta kecil. Dalam pikiran kita, itu yang kita gunakan untuk menyatukan semua itu. Kalau saya sih menyimpulkan, untuk jangan bicara karang panas, untuk mencari tanah yang bagus atau tempat rumah yang bagus itu ada 3 kan, yang tadi. Kita harus dapat lokasi yang bagus, yang membuat kita nyaman. Jadinya pilihlah tanah secara fisik ini yang sesuai dengan keinginan kita. Secara hati pilih. Bukan lokasi banjir, bukan lokasi yang membahayakan. Secara kesehatan bagus, tidak dekat dengan pabrik-pabrik yang bermasalah misalnya, atau ada limbah, itu kan tadi kecerdasan fisiknya tadi. Nah, kita lihat juga, sudah cocok ini tanahnya yang akan saya beli, nomor 2. Lihat lingkungannya. Lingkungannya, tetangganya, kita belajar ini membuat kita bertumbuh enggak? Secara energi, secara pikiran. Apakah di sini tempatnya para gerombolan orang-orang yang berpikiran buruk atau membuat anak-anak saya bertumbuh? Itu kan lingkungan yang secara energi membuat kita bertumbuh. Karena kan belum tentu ini. Itu nomor 2. Yang nomor 3 baru kita ngomong kecerdasan diri. Apa yang bisa lakukan dengan rumah ini supaya kita harmonis di rumah tangga ini atau di rumah ini. Balik lagi, home itu rumah itu adalah tempat kita pulang. Bagaimana kita pulang dalam keadaan keluarga harmonis. Jadinya memilih tanah itu tetap 3 tadi. Secara fisiknya benar, secara energi lingkungannya benar, kolektif mindnya bisa mensupport kita untuk bertumbuh, dan secara 3 balik lagi diri sendirinya. Jangan membuat karang yang sudah baik menjadi buruk karena kitanya sendiri yang membuat masalah. Jadinya ketiganya itu harus benar, bibit, bebet, bobotnya itu harus benar semua. Kalau bisa itu yang the best. Itu jodoh. Jodoh. Sekali. Baik, saya menyimpulkan akhirnya harusnya Pak Dokter. Gak apa-apa. Teknik sipil. Yang jelas, tentu saja obrolan kita ini juga akan mungkin saja mempunyai perspektif yang berbeda. Silakan saja. Tapi yang jelas, bagaimana kita memperlakukan, tentu saja tadi sudah dijelaskan, memilih, kemudian termasuk fisiknya, lingkungan, kemudian bagaimana kita memperlakukan dan memanfaatkan lingkungan itu, tentu itu yang lebih dominan. Seperti tadi contoh-contoh bahwa ternyata karang yang dianggap tidak panas pun, wah ternyata menghasilkan jauh lebih dahsyat dibandingkan karang yang dianggap tidak panas ataupun seperti itu. Baik, Suksma, Pak Dokter, Pak Putu, terima kasih atas obrolan santai ini, luar biasa. Semoga penonton mampu untuk menyimpulkan secara positif tentunya. Kita ketemu lagi di The Mythos Game. Susma rayu, Pak Putu, Pak Dokter rayu, Susma.